Inklusif dari kata inklusi, penyertaan, partisipasi, kesatuan. Inklusi yaitu kata sifat, termasuk atau menjadi bagian dari. Inklusif adalah pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan peserta didik, pendidikan, keberagaman, dan anti-diskriminasi, proses partisipasi, dan sumber-sumber yang tersedia. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai suatu sistem atau strategi pendidikan di mana peserta didik dari berbagai kondisi dapat mengikuti pendidikan dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersamaan dengan suatu sistem pendidikan yang disesuaikan dengan masing-masing peserta didik. Tujuan pendidikan inklusi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan anak, serta menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta pembelajaran yang ramah terhadap semua anak. 3 landasan pendidikan inklusi secara filosofi, yuridis, dan empiris. Landasan filosofi pendidikan inklusi adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana pendidikan inklusi adalah wujud dari pengakuan kebinekaan manusia. Landasan yuridis pendidikan inklusi tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam amandemen pasal 31 ayat 1 dan 2, hak dan wajib mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 48 dan 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Para peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan inklusi berdampak positif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler atau tipikal. Kita akan dengarkan beberapa pendapat dari pandangan masyarakat tentang pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Halo, nama saya Mardia. Ibu, Ya, tahu nggak apa itu pendidikan inklusi? iya tahu. Pendidikan inklusi juga diterapkan di sekolah anak saya. Pendidikan inklusi itu tidak membeda-bedakan pendidikan, agama, ras, suku, dan budaya. Apa manfaat dari pendidikan inklusi yang Ibu dapatkan? Manfaat bagi anak saya itu luar biasa. Dia bisa berbaur bersama teman-teman walaupun berbeda-beda agama, berbeda ras dan suku. Harapan Ibu ke depan untuk pendidikan inklusi di Indonesia? Harapan saya, pendidikan inklusi agar bisa diterapkan oleh guru-guru dan bisa menyebar ke seluruh Nusantara dan seluruh dunia, agar bisa anak-anak bisa berbaur bersama dengan teman-teman, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, apalagi budaya, biar kita bersatu, berbeda-beda tetap satu. Halo, selamat siang. Saya Azmi Ubaidillah. Mas tahu nggak apa itu pendidikan inklusi? Untuk pendidikan inklusi saya tahu karena semua institusi pendidikan khususnya di Indonesia ini sudah menerapkan itu. Pendidikan inklusi adalah pendidikan kesetaraan untuk peserta didik, baik itu kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan, nggak memandang agama, suku, ras, dan antar golongan. Jadi manfaatnya pendidikan inklusi itu apa ya? Manfaatnya sangat-sangat bermanfaat sekali ya, khususnya untuk para peserta didik karena kebermanfaatan ini diterima bukan hanya dari segi fungsional tapi juga aksesibilitas untuk peserta didik yang mengalami kekurangan baik fisik ataupun mental. Harapan Mas sendiri untuk pendidikan inklusi? Harapan saya sendiri untuk pendidikan inklusi dapat bertumbuh kembang khususnya di Indonesia dan juga di dunia. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Ingrid dan Ibu Susi dari Bentara Kampus ingin melakukan sosialisasi mengenai pendidikan inklusi. Ya, berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2009 bahwa pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan perlu adanya guru pendamping khusus. Nah, Bapak, saya mau menjelaskan apa itu pendidikan inklusi.
Jadi, sistem penyelenggaraan pendidikan memberikan kesempatan atau akses seluas-luasnya untuk semua anak. Ya. Nah, kenapa harus ada pendidikan inklusi? Landasannya apa? Itu berkaitan lagi kepada filosofi bangsa kita. Apa itu filosofi bangsa kita, Bapak? Tahu? Yang ada 5 itu Pancasila ya. Pancasila dan merunut kepada kebinekaan ya, bahwa tadi mencakup semua keberagaman. Lalu dari yuridisnya dari UUD 1945 dan menurut empirisnya penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif bagi peserta didik dan peserta didik reguler, tipikal dan PDBK. Nah, manfaatnya apa sih? Yang pertama, semua anak bisa sekolah. Yang kedua, penuntasan program wajib belajar. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, menekan angka tinggal kelas atau putus sekolah. Dan yang kelima, tercipta kondisi saling menghargai antar peserta didik atau orang tua dan antar peserta didik dengan orang tua. Sampai sini, Bapak ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau tanya, sudah sejauh mana pendidikan inklusi di Indonesia ini diterapkan? Oke, makasih untuk pertanyaannya, bagus banget ya. Nah, pendidikan inklusi di Indonesia ini kalau mau dirata-rata sebenarnya belum 100% Pak. Tapi begitu banyak upaya pemerintah untuk menyebarluaskan pendidikan inklusi ini wajib di setiap sekolah, di lapisan masyarakat, dari tingkat TK ya, taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Diharapkan seluruh pendidikan yang ada di Indonesia ini bernafaskan inklusi. Artinya semua lapisan masyarakat, tidak kenal bulu, tidak kenal ras, tidak kenal agama, tidak juga memandang kebudayaan dari mana latar belakangnya. Jadi sebenarnya pendidikan inklusi ini sudah ada ya, sudah cikal bakalnya itu untuk Indonesia itu sudah benar-benar ada sebagai filosofi bangsa, karena bangsa Indonesia ini kan beragam suku bangsa dari dulu, makanya di lambang negara kita ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau pertanyaan Bapak sudah sejauh mana, ya mudah-mudahan di tahun ini dan ke depan bisa 100% ya. Karena ya itulah berbeda kondisi juga, di mana daerahnya berbeda, terus situasi kondisinya juga berbeda, sehingga ya mungkin ada kendala-kendala. Jadi kalau mau ditanya udah 100% belum? Ya, itu sih. Tapi tidak berarti tidak dilakukan di Indonesia. Oke ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Semoga kita sama-sama memiliki budaya inklusi. Semua anak berhak untuk sekolah. Semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Ini artinya semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa kecuali. Mari kita mengingatkan lingkungan sekitar untuk mereka dapat diterima di sekolah manapun juga tanpa ada diskriminasi. Mereka berhak untuk sekolah dari jenjang PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Di dalam pendidikan inklusi, semua masyarakat disetarakan, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Mereka diberikan fasilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka di dalam berpendidikan. Dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka begitu berperan aktif sehingga apapun yang mereka lakukan itu dibutuhkan dalam pendidikan mereka. Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tentu mereka perlu mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi. Sasarannya adalah untuk setiap peserta didik dengan usia sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus,
yang memiliki hambatan permanen atau temporer. Sekolah inklusi tidak mengenal gender, tidak mengenal agama, tidak mengenal perbedaan apapun juga, bahasa, etnis, budaya, semua dapat diterima dalam satu sekolah. Anak-anak bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Mereka bisa mencapai pendidikan yang mereka inginkan. Sekolah inklusi merupakan satu sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Semua anak bisa mendapat pendidikan, semua anak bisa belajar, dan semua anak bisa berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk mereka dapat beradaptasi dalam sosial, budaya, maupun masyarakat pada umumnya. Pendidikan inklusi atau pengajaran inklusi mengacu pada inklusi. Sistem lingkungan belajar secara formal atau non-formal tanpa melihat perbedaan gender, emosi, intelektual, linguistik, agama, budaya, atau keberagaman fisik. Indonesia di tengah keberagaman dan kemajemukannya, disitulah pendidikan inklusi menjadi jembatan atas keberagaman tersebut. Bagi siswa reguler, pendidikan inklusi dapat menumbuhkan kesadaran untuk saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi terhadap kondisi siswa yang berbeda. Pendidikan yang ramah akan perbedaan, yang memampukan manusia untuk dapat dikembangkan sebagai individu yang mandiri, yang berperan di dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Karena setiap peserta didik berhak untuk Hidup, untuk dicintai, bermain, dan untuk bekerja. salam inklusi.